Kalau aku datang ke rumah itu seperti tamu biasa, belum tentu Bu Soraya mau menerima aku. Aku harus cari cara lain buat masuk ke rumah itu. Dan aku harus selidiki Bu Soraya diam-diam. Mas Vito mau ngapain ke rumahnya Mas Pangeran? Kan Mas Pangeran lagi sama Non Putri. Saya mau ketemu sama Bu Soraya. Tapi saya minta tolong sama Pak Salim, jangan sampai bilang sama Pangeran dan Putri. Siap Mas. Apa saya perlu ikut juga nih Mas ke dalam nih? Enggak usah. Yakin nih Mas? Ya udah, kalau gitu saya tunggu Mas Vito di sini ya. Mas Salim pulang aja. Gak usah nungguin saya. Oh, beneran Mas? Iya. Ya udah. Kalau Mas Vito butuh apa-apa atau pengen saya jemput, kabarin saya aja ya Mas ya. Ya udah Mas, saya pergi dulu ya Mas ya. Aku akan masuk diam-diam lewat pintu samping dan awasi gerak-gerik Bu Soraya. Siapa tahu aku bisa menemukan sesuatu yang mengarah ke kematian Mama. Saya harus tetap tenang di depan mereka semua. Apa maksud Anda mengirimkan foto ke saya dan minta saya datang ke sini? Saya yakin Ibu Soraya kenal sama orang yang saya kirim lewat handphone. Saya yakin sekali. Dan sekarang saya minta sama Bu Soraya jujur dengan pasti sama saya, tidak ada yang tutup-tutupin lagi. Karena percuma. Orang yang bohong sama saya pasti akan terungkap semuanya. Itu bisa dipastikan. Jujur maksudnya apa? Apa yang Bu Soraya lakukan sama Lisa saat di proyek Jembatan Ampera? Akhirnya aku bisa menyelinap masuk ke sini. Sekarang aku harus cek isi kamar Bu Soraya. Kamar Bu Soraya kosong. Aku yakin Bu Soraya pergi karena tadi di depan mobilnya juga nggak ada. Nggak ada petunjuk yang mencurigakan di sini. Aku nggak bisa nuduh Bu Soraya terlibat kasus kematian Mama. Kalau aku nggak berhasil menemukan apapun.
saya terlibat dalam kematiannya Lisa. Jangan sembarangan menuduh. Saya bisa tuntut Anda atas pencemaran nama baik. Kenapa dia bisa ada di sini? Kamu bilang kamu kenal ibu ini. Ibu ini yang naik angkot kamu apa benar? Iya Pak. Bener Pak. Ibu ini yang waktu itu naik angkot saya Pak di Jalan Margahayu Pak. Dia meminta saya untuk jangan mengambil penumpang lain. Dan dia sanggup membayar 3 kali lipat Pak. Saya bayar kamu 3 kali lipat. Karena kamu sendiri yang bilang istri kamu mau melahirkan. Makanya saya bantu kamu. Benar begitu. Enggak Pak. Enggak benar itu Pak. Saya bilang ke ibu itu, kalau istri saya mau melahirkan, setelah ibu ini mau ngasih ongkos 3 kali lipat. Dan saya jangan mengambil penumpang yang lain. Apa ibu ini kasih tahu alasannya? Kenapa dia bayar kamu 3 kali lipat? Enggak tahu Pak. Ibu itu cuma menyuruh saya untuk buru-buru pergi dari tempat itu Pak. Dan jangan berhenti kalau ada orang yang mau menyetop angkot saya Pak. Ibu ini diminta diantar kemana? Ibu ini nggak minta diantar kemana-mana sih Pak. Cuma saya suruh jalan terus. Dan tahu-tahu berhenti di tengah jalan aja gitu Pak. Saya juga waktu itu ngelihat ibu ini kakinya kesakitan. Dan saya nawarkan diri untuk mengantar dia untuk ke rumah sakit terdekat. Tapi dianya nggak mau. Oke, ikut. Terima kasih. Ikut. Gak mungkin kalau Bu Soraya tidak punya niat buruk kalau harus membayar dia 3 kali lipat dan harus terburu-buru, betul kan? Dan tidak mungkin secara kebetulan Ibu Soraya datang ke proyeknya Lisa, tempat jasadnya Lisa ditemukan. Apa benar? Ibu Soraya terlibat cekcok sama Lisa, lalu kalian bertengkar. Ibu Soraya mendorong Lisa, lalu Lisa jatuh ke jurang dan akhirnya meninggal. Saya tidak mendorong Lisa ke jurang. Dia jatuh sendiri. Jadi bener kan? Ibu Soraya terlibat cekcok sama Lisa di proyek itu. Terima kasih loh atas pernyataannya. Saya sudah merekam semuanya di sini. Ikut. Saya akan kasih bukti ini ke polisi ya. Good, perfect. Terima kasih. Good. Pak Remon nggak bisa laporkan saya ke polisi. Saya nggak bersalah. Jangan macem-macem Pak Remon. Tunggu. Pak Remon, tunggu. Ki, bisa nggak sih stop ikutin aku? Kan aku tadi bilang kalau misalnya aku mau sendirian. Butuh waktu sendiri apa pengen lari dari kenyataan? Maksudnya apa ya, Ki? Kamu sengaja ngindarin Tristan kan? Kamu gak mau pulang karena takut Tristan balik lagi ke rumah kamu untuk nengokin Putri. Mel? Kamu gak apa-apa? You have to be careful, Mel. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, Dedi nggak bisa maafin diri Dedi sendiri. Kenapa tiba-tiba aku keinget lagi ya sama Mang Andi di zaman dulu? Pas aku habis kecelakaan mobil waktu SMA. Kamu kenapa nekat bawa mobil sendiri, Mel? Kalau kamu pingin kemana-mana kan ada Jojo. Bisa minta antar sama Jojo. Sorry banget, Dad. Ya tapi aku mau kayak teman-teman aku aja di sekolah gitu.
Mereka kan udah bisa bawa mobil sendiri, aku mau ikut-ikutan, aku mau bawa mobil sendiri juga. Iya, Daddy paham, tapi kamu belum cukup umur, belum punya KTP, belum punya SIM. You have to be careful, Mel. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, Daddy nggak bisa maafin diri Daddy sendiri. I'm sorry, Dad. Aku janji deh, I promise you, aku nggak bakal ulangin lagi ya. Aku nggak bakal curi-curi bawa mobil kayak tadi lagi. I promise. Honey, cuman kamu yang Daddy punya satu-satunya di dunia ini. Daddy gak mau kehilangan kamu. Oke? Aku juga nggak mau kehilangan Daddy. Love you, Dad. I love you. Jangan bikin panik Daddy lagi ya, sayang. I promise. Aku nggak bakal bikin Daddy khawatir lagi. Mel, kamu nggak apa-apa kan? Mel, kamu bisa dengar saya kan? Hei, jawab saya. Sorry, Ki. Kenapa ya? Barusan kamu tuh jatuh. Terus tiba-tiba kamu ngelamun, saya panggilin kamu nggak nyaut-nyaut. Iya udah, Ki, bentar. Harus pelan-pelan. Duduk situ dulu. Kamu nggak apa-apa kan? Ada yang luka? Ya aku nggak apa-apa kok. Tapi kok perasaan aku tiba-tiba nggak enak ya, Ki. Aku jadi mau pulang deh. Saya antar pulang. Aku bisa sendiri kok, Ki ya. Comel, gak usah nolak saya. Kamu tuh habis jatuh. Terus perasaan kamu juga lagi gak enak. Gak mungkin saya biarin kamu pulang sendirian. Aku bisa sendiri kok. Kamu gak apa-apa. Bandel sih. Ki, aduh, Ki. Ibu Soraya harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya ke Lisa. Biar bagaimanapun Lisa adalah mama kandungnya Putri. Dan saya menyayangi Putri seperti anak saya sendiri. Saya nggak akan biarin Putri disakiti. Dia nggak boleh kasih rekaman itu ke polisi. Saya harus mencegah dia. Oma-oma itu pantang menyerah juga. Saya nggak mau di penjara. Saya nggak bersalah. Saya nggak bersalah.